Cilacap terkini, Forum Penyelamat HIPMI pertanyakan pelantikan HIPMI Kabupaten Cilacap eksklusif program Telusur Cilacap. Perpecahan HIPMI Kabupaten Cilacap, Forum Penyelamat HIPMI Kabupaten Cilacap mengirimkan surat kepada DPD HIPMI Jawa Tengah berkaitan dengan pelantikan HIPMI di Kabupaten Cilacap. Selasa 7 Januari 2025 dipertanyakan Forum Penyelamat HIPMI Kabupaten Cilacap, pasalnya hasil Musyabluk bulan Desember 2023 Bram terpilih secara voting, sementara Emma terpilih dalam Musyabluk di Semarang. Forum Penyelamat HIPMI meminta kepada pihak terkait untuk menunda pelantikan HIPMI Kabupaten Cilacap eksklusif Telusur Cilacap. Forum Penyelamatan HIPMI Cilacap. HIPMI, ada apa dengan HIPMI? Ya, HIPMI Cilacap ini terkait berita yang lagi beredar, yang lagi rame di internal HIPMI se-Jawa Tengah bahwa akan diadakan pelantikan. Nah, pelantikan itu kami sebagai pengurus HIPMI periode lalu merasa kita tidak dilibatkan dan ujuk-ujuk sudah pelantikan. Padahal menurut kami saat waktu itu terlaksananya Musyabluk di Semarang dengan cuma adanya 7 anggota yang ikut ke sana, menurut dari tim kami ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena secara aturan organisasi itu menurut saya tidak quorum, Mas. Ya, berkaitan dengan HIPMI, artinya sudah ada Musyabluk pada bulan apa kemarin yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Cilacap, Mas? Kalau Muscap itu waktu itu di Hotel Azana. Kalau untuk Musyabluk kemarin di Semarang, Mas. Ya, yang pertama itu menghasilkan apa? Jadi kalau pas Muscap kemarin itu yang di Hotel Azana itu kita menghasilkan sebenarnya sudah disepakati bahwa dilanjutkan voting, Mas. Voting dan pimpinan sidang SC itu meminta skors dulu 20 menit untuk istirahat bahasanya. Tetapi kita tunggu sampai malam jam 10 malam, pimpinan sidang kabur dan menghilang, tidak melanjutkan sidang dengan alasan tidak kondusif saat Muscap. Begitu, Mas Ali. Ya, artinya hasil keputusan waktu itu yang terpilih siapa dan rekomendasinya apa dan seterusnya gimana? Harusnya kalau kemarin dilanjutkan voting dari antara Mas Bram itu yang menang telak harusnya Mas Bram. Karena kita punya 27 suara kemarin, suara sah. Ya, artinya seharusnya jika mendasari dari hasil Muscap yang pertama itu Mas Bram ya? Iya, betul. Yang harusnya dilantik besok ya? Iya, betul. Ya, kenapa ada kepengurusan baru tanpa ada pelibatan dari hasil Muscap yang pertama? Kalau menurut saya sih ya karena apa ya? Kemarin yang Musyabluk pas di Semarang itu kita dengan segala keterbatasan dan terlalu tergesan diburu-buru untuk dilaksanakan Musyabluk itu, kita dari tim kita belum mempersiapkan secara matang, Mas. Dalam arti kita berpikir bahwa ini ada apa di Jawa Tengah, di HIPMI Jawa Tengah, kenapa terkesannya Musyabluk ini diburu-buru dan harus ada di Semarang, yang membuat kita tanpa persiapan dengan waktu 3 hari waktu itu kurang. Ya, saat itu Mas Ais jadi apa dan seharusnya di kepengurusan yang terdahulu jadi apa? Kalau dahulu saya sebagai Kabid OKK. Nah, Kabid OKK itu harusnya sebagai Ketua SC yang memegang musyawarah cabang pas di Hotel Azana. Tetapi saat itu saya tidak dilibatkan, bahkan tidak dimintai saran siapa yang berhak untuk menggantikan saya. Dan alasan dari kubu sana karena katanya saya mau maju sebagai ketum, sebagai caketum. Makanya saya tidak dilibatkan. Masih ingat tanggal berapa, bulan apa di Hotel Azana itu? Itu kalau nggak salah di bulan November, Mas, di tanggal 20-an. Ya, dengan adanya informasi pelantikan besok dari Forum Penyelamat HIPMI, apa yang diharapkan dari Forum Penyelamat? Ya, kami mengharapkan sih kita bisa duduk bareng, kita bisa mempersatukan lagi tanpa ada kubu-kubu lagi, bahwa kepentingan kita ini kan di HIPMI sebenarnya lebih besar ya, bukan tentang ambisi menjadi seorang ketum, tetapi lebih kepada kaderisasi HIPMI Cilacap untuk bisa membantu dan bersinergi terhadap pemerintah daerah, bahkan sampai nanti ke provinsi, bagaimana caranya bisa meningkatkan perekonomian dan membesarkan UMKM yang ada di Kabupaten Cilacap. Ya, untuk anggota yang terdaftar berapa untuk HIPMI di Kabupaten Cilacap? Kalau yang kemarin yang di periode kita itu total ada 60.
Nah, kalau yang sekarang ini saya kurang tahu ya, karena memang kita tidak tahu berita itu, Mas. Ya, dari lihat selebaran atau dari info WA, yang dilantik itu siapa dan orang mana dan bagaimana jejak langkahnya di HIPMI, Mas? Tahu nggak, Mas? Jadi kalau yang saya dengar-dengar aja dan saya sempat lihat sedikit itu bahwa kepengurusan HIPMI yang sekarang yang katanya kemudian akan besok dilantik itu mayoritas yang kepengurusan zaman dulu saya itu yang jadi kepengurusan baru itu kurang lebih cuma ada 9 dari 20 orang yang akan dilantik. Nah, sisanya saya nggak tahu dan tidak terlalu paham jejak mereka di dunia bisnis, Mas. Ya, artinya memang secara secara langkahnya ini mereka adalah orang-orang baru semua ya. Betul, orang-orang baru dan itu mungkin ya orang-orang cabutan yang penting bisa ter-SK-kan, bisa memenuhi kuota untuk dilantik, Mas. Siap, Bos Rio, sebagai ketua tim penyelamat HIPMI, melihat situasi seperti ini seperti apa, Mas Rio? Ya, terima kasih dari media jurnal. Saya selaku ketua tim penyelamat HIPMI Kabupaten Cilacap, saya sangat kecewa karena dengan adanya pelantikan pada hari Selasa besok tanggal 7 Januari 2025 yang akan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Cilacap, kami merasa tidak dilibatkan dan kami selaku pengurus-pengurus HIPMI kami tidak merasa turut dilibatkan dalam pelantikan besok. Ya, tidak dilibatkan itu sebenarnya dari kronologis awalnya itu ketika hasil muscap di Azana itu sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi secara intens dengan provinsi pusat atau gimana atau ada SK yang beredar yang kami terima, Pak? Ya, dari November 2023 itu muscap di Hotel Azana itu memang secara voting sangat memuaskan hasilnya Ketua Bram dengan voting 70%. Tapi pada saat itu Ketua OC, SC deadlock sampai waktu yang tidak ditentukan. Akan tetapi November 2024 diadakan muscapluk di Semarang. Ya, siap. Bos, dari surat yang diterima oleh redaksi jurnal media, Bos, ada surat ke DPD HIPMI Provinsi Jawa Tengah bahwa penyelamat HIPMI ini meminta penundaan atau apa, Bos, untuk penundaan itu, Bos? Ya, kami penundaan itu kami satu dari keluarga besar HIPMI BPC Cilacap sangat turut prihatin atas kejadian yang ditimpa oleh BPC HIPMI Cilacap yang tidak fair keterbukaan oleh BPD Jawa Tengah. Maka dari itu kami mengajukan surat penundaan untuk dilantiknya supaya teman-teman anggota HIPMI ini supaya ikut diturut sertakan dan dilibatkan untuk pelantikan. Tetapi sampai detik malam ini kami seluruh anggota HIPMI tidak dilibatkan pada saat pelantikan pada hari Selasa. Ya, tidak dilibatkan itu karena memang tanda kutip ada yang memotong pita dari belakang sehingga hasil munas yang pertama di Azana ini tidak diakomodir. Dan ada apa, Bos, di balik semua ini, Bos? Ya, pasti semua ada kaitannya dengan kepentingan pribadi, Mas. Dan seharusnya organisasi itu bukan milik perorangan, tetapi organisasi bagaimana caranya kita mengader-kader anggota untuk menjadi pemimpin masa depan. Siap, HIPMI tidak lepas dari kepentingan politik dan kepentingan bisnis. Bahwa pilkada sudah selesai, pemenangnya adalah untuk Cilacap adalah Samsul dan untuk Jawa Tengah adalah Lutfi, dan orang Cilacap tahu semua bahwa Bos Rio adalah korkap dan
salah satu ring satu tim pemenangan dari dua pasangan calon ini, dan irisannya adalah bagaimana mengawal kebijakan gubernur terpilih dan bupati terpilih. Dengan kondisi HIPMI seperti ini gimana, Bos? Ya, makanya gini Mas Sani, dari BPC HIPMI adalah dimana Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang dimana kita akan bersatu teguh untuk menampung ide-ide maupun gagasan dari para pelaku usaha. Kami dari BPC HIPMI Cilacap, tujuan visinya adalah meningkatkan perekonomian Kabupaten Cilacap dan menjunjung tinggi UMKM supaya lebih dikenal di masyarakat luas di Kabupaten Cilacap. Tapi adanya kontestasi BPC HIPMI ini, kami merasa sangat tidak sportif. Bagaimana HIPMI ini bisa dipercaya oleh masyarakat apabila dalam struktur yang baru ini tidak saling bisa merangkul dengan anggota yang lama. Ya, artinya sinergitas nanti ke depan dengan bupati terpilih dan gubernur yang dalam hal ini adalah Panjenengan sebagai panglimanya di Kabupaten Cilacap dan sangat dekat dengan Pak Lutfi. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kebijakannya Pak Lutfi yang seharusnya jenengan bisa koordinasikan dengan HIPMI yang tentunya yang sangat ideal, yang menurut versi dari Munas yang Muscap yang pertama agak sedikit terganggu ya Bos ya? Atau gimana Bos? Kalau kayak saya ini kan saya mengedepankan musyawarah dulu di internal HIPMI. Saya tidak melibatkan kekuatan di berbagai pilar yang ada di tubuh HIPMI. Akan tetapi kami coba komunikasikan, kami coba musyawarahkan supaya anggota HIPMI ini kedepannya semakin solid, semakin bisa memberikan dampak positif untuk Kabupaten Cilacap. Ya Bos, ketika ada tim rekonsiliasi atau tim yang dari pihak HIPMI yang besok dibentuk atau yang dilantik dengan rekonsiliasi dengan tim penyelamat HIPMI, harapannya seperti apa Bos? Ya, harapan kami besok untuk pelantikan besok, kami harap kami dari seluruh anggota HIPMI kami akan datang, walaupun kami tidak diikut sertakan di situ, kami akan datang karena kami masih merasa kami keluarga besar HIPMI Cilacap. Ya, datang ini ada hal yang nantinya mungkin disampaikan, apakah itu mosi tidak percaya, apakah itu dukungan terhadap HIPMI yang terlantik, atau mungkin ada semacam porsi tawar ketika keluarga besar HIPMI yang kemarin Muscap ini dilibatkan dalam keluarga besar HIPMI yang dilantik, atau gimana Bos? Ya, tentunya kami besok datang, satu ingin bertanya kepada ketua yang akan dilantik, kenapa kami seluruh anggota HIPMI BPC Cilacap tidak diikut sertakan dalam pelantikan. Ya, artinya memang ada kepentingan yang tentunya harus disampaikan kepada HIPMI terpilih dan kepada DPD HIPMI Jawa Tengah bahwa Cilacap ada hal yang tanda kutip masih perlu diperbaiki ya Bos. Sangat-sangat dan perlu sangat diperbaiki untuk BPC HIPMI untuk kedepannya lebih baik. Ya Bos, terakhir Bos sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap berkaitan dengan Cilacap yang investasi dan menyambut Bupati terpilih Pak Samsul dan Mbak Ami dan Pak Lutfi dan Tad Yasin ke depan seperti apa sehingga Cilacap kondusif dan HIPMI idealnya seperti apa Bos? Silakan Bos. Ya, kami tentunya dari teman-teman pengurusan HIPMI, kami ingin memberikan suatu sinergitas antara Himpunan Pengusaha Muda ini supaya bisa bersinergi dan memberikan kontribusi untuk pemerintahan di Kabupaten Cilacap. Dan kami tentunya visi misi kami di BPC HIPMI akan merangkul seluruh pelaku usaha untuk membantu peningkatan perekonomian di Kabupaten Cilacap. Tapi perlu digarisbawahi, apabila
struktur HIPMI masih berkepentingan secara pribadi, tidak secara kebersamaan, saya jamin untuk kegiatan di Kabupaten Cilacap yang tadinya masyarakat baik maupun pelaku usaha yang mau bergabung HIPMI pasti akan berpikir 2 kali lipat untuk masuk ke HIPMI jika kondisinya seperti ini terus. Siap. Mas Bram, ada tambahan terakhir? Ya, dari dinamika masalah HIPMI Kabupaten Cilacap mudah-mudahan akan terang benderang, dan siapa yang kepentingan pribadi dan siapa untuk kepentingan bersama. Ya, artinya satu NKRI ya, Mas? Ya, Betul ya? betul. Oke bos, terima kasih. Jurnal Media Telusur Cilacap. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.